Jadinya pas balik itu nggak deh, besok enggak lagi. Karena perasaan beban yang kok lama-lama nggak pulang ya, itu sudah hilang semua ketika mudik. Saya seperti kembali ke rumah gitu, dimana home banget rasanya gitu. Kalau teman-teman ada yang mudik, kita yang standby. Kalau ada yang Natalan juga kita biasanya juga standby. Nama saya Lani Ardianita. Saya sekarang bergabung di divisi PSS. Perkenalkan, nama saya Edwin Arifianto. Saya dari SBU DGCO, Markom, dan CRM. Nama saya Jeffrey Setiawan, mulai bekerja bergabung dengan Sinar Maslen 2015. Untuk saat ini saya pegang Estetkom wilayah timur dan pasar modern intermoda BSD. Mudik ya atau pulang. Saya terus terang aja nggak pernah mudik karena saya sejak kecil itu keluarga besar orang tua saya semuanya di Jakarta dan Jabodetabek lah ibaratnya. Jadi saya nggak pernah merasakan yang namanya mudik. Tapi kalau ditanya orang makna pulang apa sih? Kalau buat saya pulang itu artinya kembali ke keluarga, kembali kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kalau saya sih maknanya seperti itu. Sejauh-jauh kita merantau, baik itu Jakarta, momennya ada yang merantau sampai ke Medan, Padang, Makassar, Bali, yang pernah aku rasain, pasti pada akhirnya yang akan kita pikirin itu adalah pulang. Harus ada yang ingin kita bawa nih, karena kita kangen sama keluarga. Jadi begitu momen mudik, semua beban yang gimana kabar orang tua ya, kabar mama, papa, adik, kakak, ponakan yang udah umur 10 tahun gimana kabarnya ya. Kadang kita cuma video call, semua beban itu ada nih di kepala kita. Tapi begitu kita pulang, sehari, 2 hari, atau berapa hari, lama-lama beban itu akan berkurang. Sehingga kita pun juga akan kembali termotivasi sebenarnya. Kita refresh bahwa, oh sebenarnya sejauh-jauh aku merantau, saya merantau nih, pada akhirnya aku akan kembali untuk keluarga. Gitu. Karena perasaan beban yang kok lama-lama nggak pulang ya, itu sudah hilang semua ketika mudik. Jadi begitu aku pulang atau balik ke Jakarta, itu refresh lagi bahwa oh saya kerja ini untuk keluarga, saya kerja ini untuk pulang. Jadi saya lebih semangat, bukannya malah makin loyo kapan ya, begitu pulang kok malah pengen pulang lagi. Enggak, karena apa yang saya bawa ke Sinar Maslen, apa yang saya kerjakan di Sinar Maslen ini, pada akhirnya akan membuahkan hasil yang positif untuk keluarga di rumah. Gitu. Sampai akhirnya di 2018 itu, setelah sekian lama saya keliling-keliling, ada kesempatan untuk gabung lagi gitu. Ditanyakan kira-kira mau gabung lagi nggak? Nah itu, di situ saya merasa bahwa at least saya pulang gitu. Kenapa saya ngomong saya pulang? Karena saya dari sekian banyak tempat saya bekerja yang lain itu saya tidak pernah merasakan satu perusahaan yang betul-betul homey di hati saya ya. Dimana saya merasa saya diterima, kemudian orang-orangnya juga hangat gitu. Terus saya tidak melihat adanya kayak semacam apa sih kalau orang bilang sikut-sikutan ya Kak ya. Jadi saya nggak pernah melihat itu. Jadi kita semua bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang sama untuk perusahaan. Makanya saya bilang itu sebetulnya makna pulang ya bisa juga seperti itu sih. Balik lagi ke tempat di mana saya merasa saya seperti kembali ke rumah gitu, di mana home banget rasanya gitu. Liburan biasanya untuk bertemu sanak keluarga yang ada di kampung halaman, bertemu dengan saudara-saudara ataupun teman-teman seangkatan kita. Di mudik ini saja saya bisa pulang saya bisa pulang ke beberapa keluarga. Jadi keluarga saya cukup besar ya. Jadi kalau mamanya saya asal Surabaya, jadi ketika mudik saya nggak pulang ke Surabaya aja. Saya bakal ke Jember, saya bakal ke Lumajang, dan kemudian saya juga akan bakal ke Malang. Jadi memang hanya momen mudik saja saya bisa ke beberapa kota ini dan bertemu dengan beberapa keluarga. Di lain hari sepanjang tahun itu tidak bisa. Pengen banget saya dulu dari kecil tuh
kalau dengar teman-teman pulang bawa-bawa oleh-oleh gitu kan, kita suka, ih kamu tuh enak banget ya jalan-jalan gitu. Kayak apa sih macetnya sampai 24 jam, dulu kan zaman belum ada tol itu kan bisa 24 jam ya. Pengen, sampai akhirnya itu gila-gilaan sih tahun 2010 itu saya sekeluarga memutuskan untuk ikut mudik dengan kakak ipar. Jadi kakak ipar itu rumahnya nggak jauh sih di Cirebon, tapi kita pengen tahu gitu kayak apa sih pulang ke Cirebon aja deh. Tapi ya itu kita pulanglah di 2010 itu kita ikut bareng-bareng dia pulang. Tapi ya karena kita nggak pernah mudik ya, jadinya pas balik itu nggak deh, bisnis enggak lagi. Emang seneng sih di perjalanan itu banyak banget yang kita dapat. Cuman aduh capek ya kan luar biasa. Kebanyakan kita kalau liburan malah ke standby di kantor, kadang juga ada ke lapangan juga sih, kontrol area. Sering sekali, karena kita biasanya bergantian, kalau teman-teman ada yang mudik, kita yang standby, kalau ada yang Natalan juga kita biasanya juga standby. Seperti itu. Kalau kita ada komplain, 1 kali 24 jam harus kita selesaikan, karena kan saya juga megang keamanan wilayah timur, seluruh klaster juga saya yang pegang. Jadi kalau di proyek itu kan memang kerjanya nggak bisa berhenti, walaupun kontraktor tidak terlalu aktif ya, tapi kan tetap harus ada yang jaga kandang ibaratnya gitu ya. Jadi, tapi kami ini yang nggak mudik atau yang beragama non muslim ya, tahu diri lah. Jadi pada saat itu kami tidak mengajukan cuti gitu. Jadi ya udah biarkan saja mereka yang memang mau mudik, kami yang itu kami standby di kantor gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak mau, iya kita di kantor sih. Paling liburnya pas yang merah aja gitu, pas dia memang tanggal merah dan memang nggak ada kegiatan di kantor ataupun di proyek kami libur. Tapi setelah itu kami masuk untuk nutupin jangan sampai nggak ada yang jaga. Pernah beberapa kali. Jadi waktu itu saya bekerja di luar Pulau Jawa, di Bali dan juga di Makassar di beberapa tahun ya. Nah di situ ketika momen Lebaran itu momen operasional yang paling tinggi intensitasnya karena customer banyak dan operasional harus dijaga. Jadi tidak bisa pulang karena harus menjaga operasional. Nah di momen itu biasanya agak kecewa, cuma tetap harus menjaga amanah. Jadi momen diramis yang kemarin yang nggak boleh cuti itu kejadian karena ketika kita bilang ke atasan pun kita diskusi bahwa kayaknya nggak bisa pulang deh. Kita harus jaga operasional juga. Ya udah karena kan bagian dari amanah. Karena ketika kita jaga operasional yang kita jaga kan bukan diri kita sendiri juga, tapi kepercayaan customer dan juga kepercayaan tim-tim kita juga. Karena kan kalau umpamanya operasional terganggu, berarti kan rezeki dari tim-tim kita pun juga akan terganggu. Seperti itu sih. Jadi memang kita berapa kali merasakan kecewa iya, cukup, tapi tetap kita harus jaga amanah. Kalau kejadian ada, tapi waktu itu memang yang harus datang ke proyek itu PM sih waktu itu. Jadi kami diberitahukan standby gitu. Takutnya ada sesuatu yang memerlukan saya gitu QS-nya untuk perhitungan atau apa, standby gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai saya harus ke kantor atau ke proyek sih di saat Lebaran itu gitu. Idul Fitri ya buat saya. Most of Muslim people sih ya kayaknya menganggap itu hari kemenangan ya. Kemudian yang kedua, saya menganggap di Lebaran itu adalah waktu kita untuk bertemu dengan keluarga ya. Karena kan culture-nya di Indonesia itu kan kalau kita Lebaran itu kan pasti kunjungan keluarga, maaf-maafan, saling silaturahmi gitu. Terus makan-makan gitu kan. Ya itulah kadang-kadang saya ketemu dengan saudara-saudara yang kalau nggak Lebaran tuh nggak ketemu gitu. Jadi bisa setahun kemudian baru ketemu lagi gitu. Maknanya sih itu ya. Dan buat saya kadang-kadang setiap tahun itu kayak semacam apa ya, memperbaiki diri ya. Setiap tahun saya harus punya kayak tahun ini apalagi nih yang lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini apalagi nih, Lebaran ini, puasa ini apalagi nih yang harus saya perbaiki, apalagi yang harus ditambah itu. Ya insya Allah lah. Hasilnya nih bahwa selama 30 hari ini kita ibadah plus kerja plus kita mawas diri jangan sampai kenapa-kenapa, kita jaga iman kita juga, kita ibadah kita. Akhirnya di hari Lebaran akhirnya lengkap nih 30 hari puasa terus gitu mamanya. Jadi
hari raya itu benar-benar yang harus dirayakan. Gak cuma sekedar formalitas, oh yang lain ikut ibadah ya kita juga ikut ibadah. Tapi secara real kita merasakan bahwa hari raya itu bukan cuma 1 hari, tapi hasil dari keseluruhan 30 hari proses panjang itu. Karena kan kadang kita ibadah udah lapar, haus, nahan emosi, kita juga harus menjaga pekerjaan. Bahkan kalau di bulan puasa ini malah sepertinya di kerjaan itu lagi banyak banget kerjaan, lagi banyak yang harus di follow up, jadi harus ekstra sabar banget. Apalagi kemarin juga ikut Diramis juga ya, jadi maksudnya ada pekerjaan, ada ekstrakurikuler juga supaya menyenangkan semua orang lah, termasuk audiens-audiens yang kemarin. Tapi begitu kemarin resminya selesai juga happy, semua senang, akhirnya ada sesuatu yang bisa diceritakan juga ketika hari raya bahwa ketika kerja kemarin saya banyak ekstrakurikuler loh selain pekerjaan. Jadi selalu ada yang dibawa ketika kita momen hari raya bersama keluarga. Sesuatu hal yang baru setiap tahunnya. Ya, untuk teman-teman yang merayakan hari raya Idul Fitri, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini tuh diterima ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Kemudian buat teman-teman yang pulang, hati-hati di jalan, nggak usah buru-buru, kalau bisa pulang lebih cepat kayak pemerintah dong ya. Iya sih. Kemudian juga buat teman-teman yang harus berjaga di kantor, ya bersabarlah ya, insya Allah pasti ada pahalanya. Pesannya cukup satu aja, bahwa ketika kita kembali bersama keluarga, kita maksimalkan waktu kita maksimalkan momen bersama keluarga. Sehingga ketika kita kembali bekerja di Sinar Maslen, kita bisa membawa yang terbaik, tidak hanya untuk diri kita, tapi nantinya hasil kerja kita untuk keluarga juga. Jadi semua momen harus spesial, semua momen harus semaksimal mungkin. Baik itu keluarga maupun kerja di Sinar Maslen. Kami segenap karyawan Sinar Maslen Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.